Sebenarnya kalau buat gue kasus Suli kemarin tuh kayak pembunuhan berencana sih sebenarnya. Waktu gue cari tahu ternyata si Suli ini punya kebaikan adalah ngasih makan kucing. Umuman Semarang tuh cuman kayak krece-krecenya satanik doang sebenarnya yang Halo guys, welcome back to SGN Entertainment. Kali ini bersama aku host Sally. Jadi aku akan bawa obrolan kepo hari ini. Beda kan hostnya nggak kayak biasa kan? Mana nih bos biasanya nih, mana nih? Oh Kak Ayu. Maaf nih, matur nuwun. Maba ya? Iya maba. Jadi ceritanya aku tuh maba guys di sini, tapi udah banyak bacotnya kan. Jadi tolong bimbing ya Kak ya, gimana supaya membawa host yang benar dan baik. dari mana Mbak? Maaf ini kenapa habis? Oh, jadi ini terinspirasi sama pemain salah satu yang di film Alice in Borderland, yang cowok tapi ya, yang rambutnya tuh sama kayak aku. Cuma aku versi ceweknya gitu, biar menjiwai. Oke. Saya belum nonton sih. Oh nggak nonton, ya udahlah kayak okein aja. Okein aja kan nggak apa-apa. Jadi Anda kenapa di sini ya? Jadi Kenapa anaknya di sini nih? kenapa nih guys? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak dapat nih, dapat dari Kak Adam nih, dapat apa nih? dapat Kasih sayang. Langsung pada nggak mau ya? Iya. Apa langsung mau? pada mabuk aja. Mabok apa nih? Mabuk cinta. Ih, saya luka. Udah ada yang bisa nebak belum? Belum kan? Oke. Ya aku nggak tahu. Nah, oke. Jadi Sel ini akan membawakan salah satu segmen baru di SGN, yaitu nge-rap dan nari salsa. Kok kayaknya beda yang dari dijanjikan ya Mbak ya? Mohon maaf nih. Kayaknya beda. Kayaknya saya lebih dijual ya di sini ya. Nah, jadi Sel ini bakal ngebawain apa Sel? Coba jelasin dong. Jadi guys, ceritanya aku di sini sebagai maba nih ya, aku bawain tentang konspirasi dunia per-K-popan ataupun tentang film-film juga bisa. Di luar Asia juga bisa, Jepang juga oke. Tapi kayaknya bakal lebih banyak K-pop deh, soalnya K-pop itu paling banyak konspirasinya ya kan, apalagi banyak fans-fans idol yang kayak gitu. Anda gue gak sama gini dia sih guys. Gemes ya? Untuk jadi yang berbau dengan gosip konspirasi dia cocok sih. Jadi temenin Eke gosip ya guys ya, temenin. Kalau kalian ada yang punya lebih bagus nih tentang dunia K-pop, entertainment atau konspirasi apapun itu tentang idol kalian, kasih tau aku, DM aku, atau enggak kasih tau, nggak usah deh. Tulis aja di bawah di bagian komen YouTube kita, nanti aku coba cariin. Nah kalian kalau misalnya ada yang kurang dari informasi yang aku berikan, kalian boleh tambahin gitu. Jadi sama-sama membantu ya guys ya. Oke Sal, Oke. lo kan di sini mau ngebahas konspirasi. Kalau kamu konspirasi apa sih yang lagi marak-maraknya dan lagi hangat-hangatnya nih? Kan memang sekarang ini lagi ramenya Korea ya. Jadi Korea tersebut sebenarnya ada konspirasi nggak sih? Jujur gue belum tahu konspirasi Korea banget sih. Maksudnya tahu tapi nggak mendalami banget sih gitu. Gue taunya konspirasi Mother Father sih. Mother Father. Iya. Mother Father ini siapa kak? Ya yang sebelah gue bukan beda banget Mother bukan. Aja, tapi Mother cewek tercantik loh, bener gak? Dia, gue harus kalau nggak nanti gue pulang diikat. Beda SM. Oh, gue ikutan dia. Sorry Mbak, saya nggak selevel sama Mbak. Terus gimana? Jadi kalau konspirasi, kalau yang hangat-hangat sih biasa tuh tentang artis-artis K-pop baru sih, ada idol baru ya. Kalau yang biasa-biasa kan kita udah biasa tuh dengar tentang yang BTS, dengan Illuminati gitu-gitu ya, tentang lirik lagu, tentang dari video klipnya. Terus ada juga nih yang belum sempat terjawab sih, ini tapi penasaran dari aku, tapi aku nggak tahu nih teman-teman sekalian penasaran atau enggak nih ya. Ini tentang konspirasi yang lagu terakhirnya Suli mengingat mendiangnya Suli itu sempat. Mendiangnya Suli ini banyak yang sedih kan, kita penasaran nih. Soalnya dari salah satu aku lihat itu MV sama lirik lagunya itu
kayak ada tersirat pesan gitu Kak. Menurut Kakak, apakah memang dia itu sudah merencanakan dari jauh hari sebelum bikin MV itu, atau memang maksudnya karena udah kayak nggak dapat pertolongan apa lagi, ya satu-satunya cara yaitu melewat pesan tersirat dari MV dan lagunya dia gitu. Pertanyaan ini. Oh, maksud kamu jadi kayak apakah emang dianya mau bunuh diri atau Apa emang udah sama hatinya? iya, apakah memang dia udah bunuh diri dari awal apa bagaimana itu? Sebenarnya kalau buat gue kasus Suli kemarin tuh kayak pembunuhan berencana sih sebenarnya. Tapi di setting seolah kayak bunuh diri gitu. Jadi memang dia menghancurkan mental si artis tersebut. Ya untuk pada akhirnya si artis ini ya melakukan tindakan bunuh diri gitu loh. Jadi emang udah disetting sih. Berapa head yang di live dia sebenarnya itu udah disetting oleh kubu kiri sih. Aku pikir. Jadi yang istilahnya Soli ini korban ya? Iya korban. Jadi Oke. ada salah satu yang gua cari tahu. Konspirasi mereka adalah menjatuhkan mengarahkan orang-orang untuk bunuh diri adalah jadi dia jadi istilah kasar apa ya? Orang yang Nge-hate, memberikan komentar-komentar tajam. Tapi dia udah tahu nih orang-orangnya dia yang mananya bisa ditargetkan. Dia harus belajar psikologisnya juga tentunya gitu. Jadi dimainin komentar-komentar tajam menyakitkan gitu, supaya si talent tuh makin drop. Oke. Gitu. Dan dia bikin jadi ada dua serangan setahu gue pribadi. Satu serangan berdasarkan netizen yang hate, kedua secara circle. Nah ada beberapa momen yang gue rasain dulu. Kalau satu si Suli ini merasa kayak apa ya? Ya kayak dijahatin circle-nya dia. Jadi kayak jadi kayak apa ya? Jadi sesuatu kondisi yang sudah direncanakan untuk menjatuhkan si seleb tersebut. Nah pertanyaan ini Kak, kenapa kubu kiri ini dibandingkan idol yang lain kenapa lebih tertarik ke Suli, jiwanya Suli? Satu, Suli itu udah pasti kelihatan dia pasti banyak curhat tuh sama manajemennya. Manajemennya gue rasa ya ada yang sebagian tuh yang kubu kiri. Nah terus itu satu karena gue lihat ya udah kelihatan sih secara kita yang pelaku supernatural udah kelihatan banget manusia ini kayak gak ada tujuan hidup penting. Gak ada tujuan hidup, gak ada nilai ketuhanan, dia gak ada pegangan lagi. Kayak dia gak ada alasan untuk hidup itu untuk apa dia gak tahu. Karena waktu gua scanning memori, Suli itu zaman dulu tuh dia ngerasa kayak dia dulu berharap banget ya sama manusia waktu dia kecil. Karena dia waktu kecil itu nggak mendapatkan kebahagiaan dari seorang pria atau bapak. Gua nggak ngerti kasih sayang apa yang telah terjadi sama dia. Tapi jelas dia merasa kurang kasih sayang dari seorang ayah. Nah pada akhirnya dia nyari lah itu dari lawan jenis. Nah dia berharap besar. Nah pada momen-momen perjalanan hidupnya dia banyak dikecewain tuh sama laki-laki. Pada akhirnya dia bingung dong, maksudnya ya dia udah nggak tahu ekspektasinya kemana lagi. Soalnya dia berharap awal kan sama manusia banget, terus kecewa sama manusia itu sendiri, dan dia bingung hidup dia untuk apa lagi. Jadi balik lagi soal yang uang dia udah mendapatkan, kalian dia udah dapat, apalagi coba ya. Iya, dia nggak ada alasan Cakep lagi. kan? Iya. Balik lagi dia udah nggak ada tujuan hidup. Nah, karena si target ini sudah melihat wah ini bisa, ya udah ditargetkan oleh oknum-oknum yang kubu kiri tadi. Makanya dibuatkan MV-nya. Apa tuh? MV jadi MV dia ya. Nah, gitu. Sebenarnya dia pesan sih sebenarnya. Tapi lirik itu tuh memang pesannya dari dia sendiri atau memang Ya, itu dibuat sama? Emang dibuat lah. Emang lu pikir selama ini Suli punya kapasitas untuk men-setting semuanya sendiri? Enggak. Iya sih, yang di video klipnya dia yang Gitu. terakhir dia pakai baju yang pakai tanduk itu kan, yang Iya. jadi satan Itu gitu yang kan. setting manajemennya semua. Lu kira Suli nggak punya kapasitas? Suli cuman visual skill visual dan oke. skill ya. Dia nggak punya kemampuan imajinasi harus ngurus ini. Terus dia nggak memanage itu banget. Kalau gue rasa mungkin ada kepengenan, tapi dia nggak bisa semanage itu banget. Pasti ada yang mengarahkan dia melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke pesan bahwa dia bakal tiada. Penting. Oke. Ya dia kayak gitu sih. Terus nih Kak, ada yang akhir ini aku sering lihat itu di TikTok nih.
Kakak tahu Les Serafim nggak? Nah, kebetulan gue Nggak tahu ya. Nah, Tapi Kak Ayu kayaknya ngelihat ya. Iya. Kak Ayu pernah lihat nggak Les Serafim? Les Serafim, iya, aku nonton. Kan lagi muncul tuh banyak tuh di TikTok tentang Les Serafim. MV-nya si Kim Garam. Oke, Kim Garam. Bukan garam ini ya. Bukan garam itu ya? Iya, Bukan ini ya? Bukan untuk masak yang begini. Bukan Salt B. Oke, Kim Garam. Nah, Kim Garam ini kan kasusnya dia itu pernah kena bully sama netizen gara-gara dia itu sebelum jadi idol dia pernah ada istilahnya history ngebully temennya. Nah, terus ternyata setelah diketahui nih, setelah dia keluar dari Serafim, terus netizen mulai merasa bersalah, berempati sama Kim Garam setelah kejadian itu, karena dia tidak terbukti bersalah. Nah, orang jadi banyak empati nih. Cuman tiba-tiba itu banyak muncul di TikTok tuh tentang video klipnya Kim Garam nih, muncul lagi tuh, diangkat lagi. Nah, di video itu si Kim Garam ini dia lagi kayak main di ayunan gitu. Terus tiba-tiba dari ayunan itu dia jatuh. Kayak ibarat tuh jatuhnya kayak kalau kita bilang itu bahaya ya. Itu bahaya banget jatuhnya. Ibaratnya kalau kita sebagai manusia normal ini pasti ngerasain sakit. Kalau udah jatuh dari tempat ayunan tinggi begitu pasti sakit dong. Nah, dalam info itu dia ngerasain sakit sama sekali, dia bangunnya dengan cara yang lumayan serem dan itu dia dengan ekspresi kayak tanpa ekspresi kayak orang habis jatuh terus bangun lagi tanpa ekspresi. Nah, itu aku juga pernah lihat itu sih. Maksudnya aku lumayan interest juga nih Kak Sel sama Les Serafim itu ya, si Garam ya. Karena mungkin gak sih kalau misalnya si Big, boleh nyebut merek nggak? Apa mungkin nggak sih manajemen itu emang sengaja by design sampai effort ngebuat drama segitunya biar naikin suatu girl band gitu ya? Iya. Jadi misalnya di TikTok aku juga di TikTok sih, kayak ada yang mengkorelasikan antara MV dia sama antara MV dia sama real life gitu, persis banget. Jadi kayak Kim Garam sengaja dijatuhin dan di teaser itu juga dijatuhin dan pas dijatuhin itu dia bangun dengan keren gitu loh. Iya benar. Nah, ada kemungkinan nggak sih Kak kalau itu by design By design, ya. menurut kalian gitu? Dari beberapa video klip yang pernah gue tonton sih, ya ada konspirasi sih di setiap video klip tersebut sih. Tapi balik lagi karena kurangnya ketertarikan gue dengan Korea, jadi ya gue nonton sekilas dan gak terlalu berpikir panjang sih dan mendalami gitu. Dari gue sih ada, tapi lebih jelasnya gue butuh kayak ya meneliti ulang sih. Dari gue sih kayak gitu. Kalau dengan cara kayak gitu tuh ada kemungkinan nggak si Kim Garam ini balik lagi ke dunia entertainment? Kan sekarang nih satunya hiatus nih, dia nih belum muncul lagi, kan belum ada promosi, belum ada manggung kemana-mana. Ada kemungkinan nggak itu salah satu cara untuk mempromosikan, siapa tahu dia solo karir atau dia balik ke Serafim? Nah, kadang nggak berani kalau gitu, kadang nggak tahu informasinya nih. Jujur gue aja nggak tahu yang mana. Berarti guys, nih kadang kita harus racunin nonton K-pop banyak-banyak guys, supaya bisa ngasih kita insight buat konspirasi lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya korelasi sama yang Suli tadi ya, sebenarnya kemungkinan iya nggak sih? Karena mereka itu punya apa ya, strateginya sampai ngebuat masa untuk ngejatuhin seseorang, dan ini kan nggak menutup kemungkinan dong dia ngebuat suatu, ya ini konspirasi ya, ngebuat suatu skema gimana caranya si orang itu jatuh terus naik lagi. Kan kita dapat apa ya, euforia, dapat nama dan dapat viralnya itu kan beda dengan yang lain gitu. Oh iya benar. Dan jadi naik gitu. Menurutku mereka sangat cerdas sih dalam hal ini. Bisa nggak sih dalam hal konspirasi itu? Bisa aja. Mungkin aja. Oke. Nah, emang kalau misalnya korban-korban kayak gitu tuh emang kenapa harus ada tumbal sih dalam suatu? Kenapa tuh kebanyakan idol, Kak? Iya. Kenapa? Dibandingkan nih kan kalau kayak aktor atau biasanya main film drama atau movie itu kan nggak pernah tuh yang gitu-gitu. Bukan ke idol. Banyak kan idol deh. Sebenarnya bukan ke idol sih, tapi orang yang udah menggunakan jasa mereka. Ya kalau dia sudah ngerasa kayak wah ini udah nggak menjual lagi atau nggak berguna lagi, ya balik lagi ya better dikasih aja ke
apa ke ya kalau kita ngomongnya Satan gitu loh, persembahan buat Satan gitu loh, pokoknya di situ. Karena orang kalau dengan kondisi meninggal tanpa adanya ketuhanan, terus bisa aja kan dosanya banyak kan ya. Ya itu bisa aja, dan dia menggunakan jasanya si kaum kubu kiri, ya itu kan pasti jadi haknya kubu kiri dong. Ya kan, karena uang itu bukan uang biasa, tapi uang kontraktor, ngerti nggak? Tapi kita udah tapi setahu gue pernah waktu itu sama detektif astral sudah kita coba untuk selamatin sih. Setahu gue Suli saat itu bisa. Why? Karena Suli itu ternyata masih ada kebaikan. Simple. Tahu nggak kebaikannya apa? Apa? Pas pas di istilah kasar perdebatan lah antara gua sama kaum iblis gitu. Kayak rebutan gitu gua sama mereka. Waktu gue cari tahu ternyata si Suli ini punya kebaikan adalah ngasih makan kucing atau hewan-hewan. Oh, dia penyayang binatang. Nah, jadi di saat dia memberikan itu, dia benar-benar kayak tulus banget. Tulus itu mahal banget dan itu sangat dinilai. Nah, karena ada kebaikannya itu, makanya kayak bisa kasar dia punya cara buat keluar dari kubu kiri itu, bisa dibilang. Ngerti kan? Itu jadi kebaikan dengan tulus ternyata sangat dinilai dan dihitung sama Tuhan sebenarnya. Kita aja kadang-kadang nggak percaya gitu, malah ada yang berpikir bahwa nyesel gue jadi orang baik, dijahatin orang terus. Beda ya, orang baik sama orang bodoh itu beda sih buat gue, jadi tolong dipisahkan ya. Gitu ya, namanya baik buat kita, baik buat orang, baik buat keadaan, baru namanya itu baik gitu. Tapi kalau istilahnya baik buat orang, nggak baik buat kita, itu bodoh sih buat gue. Kecuali lo melakukan itu demi pengorbanan ya, beda urusan gitu. Jadi sekecil apapun kebaikan tuh tetap dihitung ya Kak ya? Tetap dihitung, tapi hati-hati lo membantu siapa dulu nih. Kalau binatang otomatis ini dong, terhitung, sendiri dong ya. Tapi untuk orang-orang kita liatin dulu. Kenapa di saat lo baik sama orang, orang itu jahat sama lo terus ngecewain lo, itu kebaikan, terus lo dengki kan, otomatis akan dengki dong. Kebaikan lo tuh berubah jadi keburukan dan makan diri lo sendiri. Iya sih, bisa. Ngerti kan? Iya. Jadi hati-hatilah untuk baik sama orang gitu loh. Jadi kalau lo ngerasa ini orang nggak bisa dibaikin, ya udah nggak usah dibaikin. Kalau gitu. gue baik sama lu Kak? Kapan sih kita nggak selalu baik? Ada tambahan? Kamu anjir. Kamu tambahannya, Kak, kan ini ya, Kakak kan nyelamatin si Suli sama ikatan mereka gitu ya, karena ada kebaikan. Nah, kalau misalnya nanti kondisinya aku atau siapapun di kondisi yang sama dengan Suli, dan aku nggak ada yang nolongin di kondisi itu, apa sih yang harus dilakuin? Maksudnya di afterlife? Afterlife. Jadi ya buat gue sih balik lagi, makanya kita dari sekarang tuh persiapin, banyakin kebaikan ketimbang banyakin dosa. Buat tabungan kalian nanti, di saat nanti kalian bertemu dengan memang antara kubu kiri dan kubu kanan, kalian udah punya pegangan nih, gitu loh. Jadi kalian nggak istilah tersesat, nggak diambil kubu kiri. Di saat kalian punya kebaikan lebih banyak daripada kejahatan kalian, gitu. Jadi baiklah yang benar-benar tulus sih, itu penting banget ke siapapun itu sebenarnya. Tapi lihat-lihat, kalau ujungnya nanti lo kecewa atau sakit hati, mending jangan. Gitu, oke? Jadi banyaklah berbuat baik dan rajin menabung. Dan ke orang yang tulus kan kemarin Kakak bilang aku tulus. Sama orang yang tulus. Nomor rekening. Kok berat? Setiap bulan saya transfer kamu loh. Gitu. Ya oke, disclaimer ya guys ya, ini bukan untuk mengungkit kembali kasus Suli atau gimana, tapi ini secara aku yang penasaran dengan karena aku rasa kita itu bisa belajar, kita semua bisa belajar dengan kasusnya Mbak Suli ini, dengan kebaikannya dia, walaupun itu kecil kita bisa belajar, wah ternyata baik sama binatang itu menolong kita juga, itu menambah pahala kita juga gitu. Terus kita juga bisa belajar banyak kalau kita tuh harus hati-hati sama orang, kita nggak bisa berharap sama manusia, tapi kita tuh berharap sama Tuhan gitu. Aku hanya, ini disclaimer aja ya, hanya
untuk belajar saja, reminder saja. Editor tolong dong ditulis nomor rekening gue di sini. Uch, Kok nomor rekening kakak? sekalian aja. Kan taruh satu. Enggak, sekalian aja nih, taruhnya barcode gede-gede. Nah, tinggal scan. Teman-teman tinggal scan begini. Pinter ya. Nextnya ini barcode ya. Barcode ya gede-gede. Barcode-nya Adam Lucius. Emang nggak cukup ya tiap bulan saya transfer ya? Saya juga transfer kan tiap hari. Oke, gimana Ibu? Oke sih. Ini sel kan ini ya, apa namanya? Korea Selatan tuh kan kayak berkembangnya pesat banget kan. Maksudnya apalagi dari sisi entertain, dari sisi ya pokoknya seni badan maupun seni yang lain gitu. Mau nggak mau kan berarti GDP negaranya naik dan segala macam kan. Iya. Nah itu tuh sebenarnya secara dunia apakah kita ini kan Kak, kalau misalnya yang punya let's say Amerika gitu. Nah kan mereka nggak bakal tinggal diem kan dengan kondisi yang kayak gini. Apakah emang mereka menjadi Korea Selatan itu salah satu jadi tangan dari mereka atau enggak sih? Orang-orang pemerintahannya atau segala macam. Lo ngebahas tentang Konspirasi. Illuminati atau ngebahas tentang pemerintahan nih? Ya, semuanya Kalau sih. setahu gue sih memang kalau secara proyek kita ngomong proyek kubu kiri deh. Nah, proyek kubu kiri memang lagi gencar-gencarnya ke entertain, termasuk proyek di Korea setahu gue pribadi. Mereka tuh lagi membuat proyek apel beracun setahu gue. Apel beracun di mana mereka membuat sebuah artis-artis yang pada akhirnya tuh orang lebih berfokus pada artis tersebut, mau itu boy band, girl band ataupun solo karir, yang supaya para fansnya ini atau manusia-manusia berfokus pada artis tersebut dan dia lupa nilai ketuhanan. Nah pada akhirnya kan mereka kena virus kasar apa ya? Virus ya. Apel beracun itu ya? Ya apel beracun itu mereka akan ngefans banget. Mereka akan fans banget, lupa ibadah, lupa deket Tuhan, lupa ingat Tuhan. Mereka tuh tahu cuman kayak apa? Tahu cuman kayak istilah kasarnya ya. Ada kemarin gue pernah nonton para fansnya, mereka ngomong kayak gini. Gue semenjak ada, gue jadi semangat hidup lo gitu loh. Gue semenjak ada si ini, gue bergairah banget menjalani hidup gue bla bla. Nah fansnya ngomong kayak gitu. Gue jujur gue kaget gitu loh. Ada fans yang nangis sampai pingsan gitu kan. Oh kayak Tuhan lu di mana di saat posisi di situ, ngerti kan? Nah jadi mereka proyek mereka setahu gue lagi mau menggantikan posisi Tuhan dengan posisi manusia, gitu loh. Jadi mereka pengen menggantikan posisi Tuhan dengan posisi manusia itu sendiri biar tergantikan. Jadi di hati manusia itu bukan Tuhan lagi, manusia atau benda atau apapun itu. Jadi mereka tuh lagi mengalihkan objek. Makanya gue bilang apel beracun, tampak segar tapi beracun. Seolah-olah kita bikin jadi semangat, padahal itu menyesatkan kita. Hati kan, pokoknya di situ. Nah ini Kak, ngomong-ngomong masalah yang tadi Kakak bilang, aku kan kemarin ada baca artikel tentang jadi tuh satanik tuh lagi berkumpul nih. Ya perkumpulan satanik. Nah perkumpulan satanik itu yang kemarin itu dia itu mencakup artis juga nggak sih? Satanik ini sama Illuminati sama nggak sih? Sama aja sih. Satu ini ya? Satu rumah ya? Satu rumah lah ya, tapi cuma beda-beda prinsip gitu ya. Buat gue sih mataku jelek aja lah. Susah sih, buruk aja sih. Karena perkumpulan terbesar ini ada nggak sih salah satu itu kayak ada artis nggak sih di dalam jujur ya, pengumuman kemarin tuh cuman kayak krece-krecenya satanik doang sebenarnya, yang kayak orang yang festival Halloween gitu ya. Iya, fans yang suka satanik sebenarnya nggak ada orang penting di situ. Kayak namanya orang penting, pasti mereka lebih konteksnya tuh pertemuan pasti diem-diem. Kayak reuni akbar gitu ya. Ada tuh kalau nggak salah di bagian mana yang di hutan kalau nggak salah. Itu bener-bener kayak rahasia. Itu baru bener-bener yang elit globalnya. Kalau ini mah ya cuman fans doang gitu-gitu doang, krece-krece. Sebenarnya nggak terlalu bikin gue tertarik sih. Kan rame banget nih kaum satan bla bla bla. Gue sih nggak tertarik sih, karena gue tahu itu nggak ada elitnya. Yang keren itu elit. Di saat dia ngomongin elit, berarti kan ngomongin dunia, ngerti kan? Karena di saat mereka meeting itu ngomongin dunia, konspirasi harus seperti apa, Yang jelas tahu gue nih, mereka lagi konspirasi untuk melakukan perang dunia 3 setahu gue. Yang lebih bersifat rahasia berarti ya. Bersifat rahasia. Nah itu yang harus kita cari tahu. Gue nggak tahu kapan mereka meeting lagi. Gue sih mau ikut ya.
Guys, keagamaan guys. Tunggu deh. Kayaknya makin lama nih kita bikin konspirasi keagamaan aja nih lama-lama nih guys. Emang lu nggak tahu SGN ini dimodalin sama siapa? Siapa kak? Illuminati. Bercanda. Dan makanya kita ngomongin itu terus kan. Iya. Kita lagi. Doktrin yang lain biar. Iya. Bentar gue cari lama dulu. Kita mau doktrin lo nih, kita mau yang cocok otak lo nih supaya lo join sama kita. Pantesan gue gak curiga kemarin kan si SG ini bunga-bunga gitu ya, tiba-tiba kok ada wajah si Bamba ini ya di meja nih, gimana ini? Siapa anda pak? Apa? Ya itulah, jadi kapan bersedia masuk? Udah jadi maba kan ini kan, lagi lihat aja lagi di wawancara nih, udah bergetar ini tangan lu. Nah, aku penasaran deh. Kak, Apa? kan berarti kalau misalnya kakak bilang elit global, terus habis itu merencanakan kubu kiri atau satanik gitu ya, berarti mereka secara nggak langsung ngasih ke K-pop ini dengan cara investor lah mungkin ya, sebagai investor lah mungkin ya. Nah mereka tuh tahu nggak sih si petinggi-petinggi ini kalau mereka tuh masuk ke dalam satanik, atau mereka tuh ya nggak tahu, cuman ya sebatas bisnis tuh. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar, gitu aja. Yang ada yang sadar ya selama dia pikir cuman kayak gitu-gitu doang ya udahlah gitu loh. Dia pikir. Ada yang dia nggak sadar, ada. Tapi balik lagi, lu udah terikat kontrak di situ, mau gimana? Nggak nurutin lu mah bermasalah. Karena udah terikat kontrak kerjasama di situ. Dan mereka tipe orang yang profesional semua. Ya udah, gitu. Jadi ya memang setahu gue memang mereka selalu berinvestasi sih, mereka selaku investor sih, gitu. Dan sekali untuk memberikan dana kan nggak sedikit. Lu salah satunya enggak kak? Salah satunya lu bukan? Calon. Calon guys, calon, serem ya. Nggak jadi gue mau jadi maba, mundur gue besok. Aduh. Nah, dari situ bisa dibilang. Jadi ya hati-hatilah zaman sekarang ya. Kalian harus kritis lah, benar-benar. Gampang banget kita tersasar dalam ideologi, dalam kefanatikan, dalam nilai kepercayaan spiritual tuh hati-hati, jujur aja. Jujur, wah bahaya deh gitu. Gue susah menjelaskan dengan kata-kata deh. Gue harap kalian balik ke kitab suci yang benar-benar kalian sudah teliti ulang gitu. Terserah mau agama apa aja, yang penting kalian balik ke kitab suci kalian gitu. Karena itu udah pedoman hidup gitu. Jadi ceramah gue. Ya. Haji Adam guys. Jadi gini guys, aku tuh penasaran. Banyak banget nih. Kan Illuminati itu nggak cuma di Western ya, nggak cuma di bagian Western, negara bagian Western. Ya aku nggak bisa sebutin ya, karena kan nggak negara itu aja doang. Tapi aku mau tanya nih, kalau K-pop ini kan mendunia banget kak. Media K-pop dan entertainment K-pop itu apakah salah satu alat juga untuk penyebaran Illuminati itu, atau kayak istilahnya memperkenalkan kepada publik gitulah kak? Ya setahu gue sih konsep dari apel beracun ini salah satu fitur dia buat nyesatin manusia sih. Jadi media K-pop ini salah satu juga? Iya, bisa dibilang. Sebenarnya nggak akan terjadi. Oke. Ya bila mana kita itu nggak terlalu fanatik sama artis. Kita boleh suka boleh. Tapi kan ganteng kak, gimana tuh bikin meleleh hati hamba gitu ya, kan? Lagi kalian. Lagi cewek ya guys ya. Ini udah pribadi masing-masing sih. Kalian mau makan apel beracun itu apa enggak? Ini pilihan sih. Tapi yang jelas tahu gue pribadi, ini memang salah satu fitur mereka untuk menyesatkan manusia. Kalau misalnya aku ngefans misalnya nih, kita ambil Chanwoo nih guys, ganteng banget kan dia kan. Apel beracun nggak dia tuh kak? Kalau aku ngefans banget sama dia, sampai aku mau tidur aku liatin. Oke, jadi gini, untuk aman dari keadaan tersebut, dari apel beracun ini nih, pesan gue sih, di saat kalian mengidolakan seseorang, jangan lupa bawa nama Tuhan di situ. Aduh, Tuhan menciptakan dia ganteng banget ya, cantik banget. Nah itu kalian bakal aman tuh di konteks apel beracun itu. Tapi di saat kalian sangat ganteng banget, tapi kalian lupa menyebutkan nama Tuhan sang penciptanya, itu masalah. Tapi kalau kayak kita support artisnya dengan cara datang ke konsernya atau dengan albumnya atau pembelian apa gitu, intinya kita mengeluarkan uang, ada effort lah kak untuk si artis ini. Apakah itu termasuk?
sebaik-baiknya sih seadil-adilnya ya. Boleh lo datang ke konser, lo beli tiket boleh, tapi jangan lupa beramal aja ya. Jangan sampai intinya Beramal, guys. hobi boleh, hiburan boleh, tapi jangan lupa beramal. Jangan sampai lo sanggup beli tiketnya tapi nggak sanggup ngasih uang buat beramal. Gue ingetin itu aja sih. Ingat tuh guys, beramal. Ya, gue kayak bener-bener kayak ceramah lu buat. Haji Adam, bener lagi nih. Sebenernya gak, sumpah gue bukan pembuka agama guys. Dia, aduh, pertanyaannya berat banget. Ya nggak berat kak. Gimana Gue ya? ini seorang peneliti, tapi dari tadi gue ngerasa gue ceramah nih. Kan menanyakan, memastikan. Itu aja pesan gue itu. Pokoknya untuk selamat dari apel beracun adalah selalu menyebutkan nama Tuhan. Di saat kalian bilang, oh ganteng banget, oh cantik banget gitu. Gue juga kadang-kadang gitu, kok cantik banget. Tapi dalam hatinya gue ya ada gitu. Tapi nggak mungkin kan kadang-kadang circle gue kadang-kadang kan ya aneh-aneh ya. Nggak mungkin gue langsung mencetuskan. Tapi cukup di hati gue gitu lah. Tuh berarti guys, ngefans boleh, mensupport idol kalian boleh nih, tapi jangan lupa beramal dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Ya kebayang aja sih, masa kalian sanggup beli tiket gitu buat support artis kalian tapi nggak support orang yang membutuhkan. Iya. Kalau yang ngefans Sedih sama tuh. Kadam gimana kak? Kalau yang ada yang ngefans sama Kadam nih? Cukup subscribe di sini. Subscribe cukup sih. Dan ada ini di sini. Oh ada nomor rekening. Bercanda. Nggak, gua mah biasa aja. Nggak ada, gua biasa aja. Berarti kayak yang konspirasi kayak MV beberapa idol yang menyimbolkan Illuminati itu benar ya kak ya? Bener, tapi ya nggak akan bisa keungkit karena balik lagi. Kan banyak orang yang nggak peduli di dunia ini. Iya, Sadar gak sih? Banyak orang yang masa sih lo kuno sih. Skeptis ya. Skeptis gitu ya. dulu. Ya itu udah calon-calon tuh. Calon-calon itu berarti di dalam dirinya dia iblis sudah menang. Buat gue pribadi ya, di saat kita nggak percaya iblis itu ada di hati kita atau di dunia ini fix, itu kemenangan pertama iblis sih, atau satan itu. Serem ya. Nah iya dong. Padahal Tuhan sudah ngomong satan iblis tuh ada loh. Terus lu nggak percaya. Di situ. Tenang, ada Kadam. Kok gak ada gua? Ada Tuhan dong. Tuhan tuh salah guys, jangan ada Kadam, ada Tuhan. Gimana sih? Terus. Nah kan berarti kayak Suli atau yang bunuh diri itu salah satu achievement mereka kan. Nah emang kalau misalnya kayak gitu harus ada tumbalnya? Gue belum nyari tahu banget gimana jelasnya. Tapi salah satu yang gue tahu ini adalah prosedur. Tumbalnya itu buat apa kak? Ya itu bagus banget buat kaum satan gitu loh. Satu, dengan begitu kan banyak dosa yang udah terjadi. Jadi orang-orang yang jadi circle itu banyak dosanya pasti ya. Oh, jadi dosa berjamaah. Oh, dosa berjamaah ya. Itu satu. Kedua, yang ditargetin ini ya lu bayangin aja orang nggak berketuhanan. Terus terus dosanya banyak kan. Kalau kebaikannya ya gue kalau emang tinggi kebaikan gue nggak tahu tuh. Itu Tuhan udah menghitung. Tapi gue bayangin aja udah nggak percaya Tuhan terus kejahatannya lebih baik daripada kebaikan. Nah itulah sendiri ya. Itu akan kemana perginya. Gitu sih. Jadi ini prosedur sih. Prosedur. Tapi lebih dalamnya next time di SGN. SGN guys. Ini kita ngobrol-ngobrol general aja ya guys ya. Karena belum masuk konten tentang entertainment wilayah Asia, wilayah K-pop, Thailand, Jepang. Nanti akan meluas. Cuman mungkin akan lebih banyak K-pop. Cuman ya nanti kita lihat saja ya guys ya. Jadi gini kak, gue punya pertanyaan konyol nih. Gue sebagai bocil nih mau nanya nih kak, pertanyaan konyol. Di Indonesia kan ada hantunya kayak Wewe Gombel, Genderuwo, Kuntilanak kan, pocong gitu-gitu. Nah di Korea tuh kayak gimana kak modelannya hantunya? Jujur Pernah lihat nggak? Gue belum. Sebenarnya sih ada, kemarin gue pernah lihat si Lisa kalau nggak salah. Lisa, maksudnya? Lisa Blackpink kalau nggak salah. Lu lihat Lisa Blackpink hantunya maksudnya? Yang ada di waktu ini ada yang gangguin gitu loh. Oh, yang gangguin si Lisa ini? Iya. Nah itu kurang lebih ya kayak seorang astral wanita sih. Secantik Lisa Blackpink guys, punya
Ada gangguan? Ya kan emang dia percaya. Ah, dia percaya? Dia kan dari Thailand kan, Lisa Blackpink. Oh iya sih, Thailand. Thailand tuh kental banget loh sama begitu. Iya. Jangan salah, Thailand tuh lumayan kuat loh, kekuatan supranaturalnya. Santetnya juga Lebih lumayan. kuat Thailand apa Kalimantan nih? Itu masih sebenarnya sih masih 1:1 sih. Satu waktu banding gua satu? teliti. Iya, karena jujur aja Thailand juga lumayan menguras otak dan hati gua sih dalam pengobatannya. Berat. Siapa Iya? bilang nggak berat? Berat. Lebih kalau diadu nih, setan Indonesia sama setan Thailand jagoan mana? Nih ya, setahu gue ya, santet Thailand itu ngejar banget. Hah, ngejar gimana? Nggak ada space buat lo. Jadi kalau misalnya gue pergi ke Amerika, Misalkan gini, ke gue US, menargetkan lo nih, gue santet misalkan. Iya. Itu Astra itu ngejar lo banget sampai di mana lo titik kayak sampai lo harus tewas, ngerti nggak? Kayak gue harus mati dulu gitu. Intinya lo nggak dikasih space buat istilah kasarnya tenang hidup lo. Dia ngejar banget. Even gue ke negara lain gitu Ibaratnya Kak. gini, dorongan gua dorongan biasa nih. Lo didorong sama Aderai. Kekuatannya Aderai. iya dong, kekuatannya kan Dari semua orang, kenapa harus Aderai coba? Dari semua orang Aderai. kan Aderai kan kuat banget gitu. Jadi energi itu neken lo banget. Even beda negara gitu Kak. Iya. Serius bisa ngikutin? Iya, gue dulu dulu soalnya gue pernah ngobatin pejabat gitu dan itu dari Thailand. Oke. Hantunya Lisa itu dari Thailand apa memang dari Korea? Dari Korea. Oh. Dari Korea gitu loh. Itu ceweknya maksudnya gimana tuh Kak? Dia berbentuk Ada apa? yang nenek-nenek, gue lupa sih. Nenek-nenek. Nonton aja ya, gue lupa tuh gak salah. Iya, nonton guys. Udah lupa, udah lama Nonton, banget. guys. Aku juga nggak tahu di mana sih videonya. Lisa memang sering beberapa interview dia cerita pengalaman horornya gitu Horor kan. ya. Jadi salah satu manajemen atau entertainment itu di gedungnya itu yang manajemen Lisa ini itu ada penunggunya nggak Kak? Setahu gue sih yang itu ada sih. Karena soalnya tuh- kita pernah ya ke sana. Oh, karena tuh menurut kayak experience dari beberapa idolnya juga nih dari manajemen ini, mereka tuh kayak ngalamin hal-hal horor juga di gedungnya mereka. Itu tuh hantunya dari situ nggak Kak? Penunggu situ juga nggak? Enggak sih. Oh nggak juga. Dia waktu itu di deket tempat tinggal di base kalau berapa tinggal di mana sih kalau nggak salah gue lupa. Di Korea dia kan? Ya di mesnya dia apa sih? Di mesnya. Istilah nama mesnya itu apa sih? Kalau mesnya kurang tahu deh. Aku cuman kayak baca artikel sih itu di gedungnya Gue ya. lupa nama tempatnya. Oh. Udah lama banget konten 2019 tuh kontennya. Gedung tempat mereka kerja sih harusnya ya. Aku nggak tahu kalau di Tempat mesnya. tinggal mereka. Oh tempat tinggal mereka. Oh berarti bukan tempat kerjanya. Tapi kalau katanya tuh artis lain juga tuh kayak yang di bawah naungan manajemen itu kayak memang bilang tuh gedungnya itu memang kayak banyak penunggunya gitu Kak. Banyak mengalami hal spiritual mereka di sana. Ya mungkin. Oh. Tapi gue belum bisa komentar sih. Kalau Oke. manajemen yang lo sebutin tadi, itu jujur gue nggak tahu. Tapi salah satu ada manajemen satu lagi, itu emang kita pernah dan memang fix mereka. Jadi ada memori di mana kayak waktu itu ada orang berjas, bawa koper, di dalam koper itu ada simbolik Satan dalam koper itu. Dalam koper. Itu isinya cuma itu doang. Ada beberapa dokumen tapi ada simbol Satan dalam koper itu. Oh. Dan pria itu bukan pria Asia, bukan pria Korea, tapi warga Western ya? Western. Oke. Oke, cukup kali ya. Berarti itu lebih ke satanik kan, bukan ke horor kan? Ya maksudnya bukan ke, kalau Lisa tuh satan atau hantu aja gitu? Hantu dia mah gangguan. Oh gangguan aja. Waktu itu kalau nggak salah dia nyuci ininya, gue lupa antara jenis Melisa. Dia lupa nyuci softteknya doang. Oh. Maksudnya ya. Emang mereka ngerti Kak orang Thailand gitu yang harus bersihin itu? Gue nggak ngerti, tapi kan itu berlaku gitu loh. Semua orang gitu. Dia bagi orang-orang yang sensitif akan merasakan sih. Kalau orang-orang yang nggak sensitif nggak akan merasakan. Oh, tapi orang yang nggak sensitif apa akan kena juga atau enggak? Sebenarnya sih ya, biasanya sih kena, setahu gue ya. Masa? Kena. Tapi karena dia terlalu logika, jadi eksistensinya dia nggak terasa karena dia nggak sensitif.
Oke. Gitu kan. Sebenarnya kan ya tester aja gitu loh. Kita misalkan punya teman yang sensitif nih, suruh aja buang software sembarangan di sini mana gitu kan, itu pasti akan datang. Kalau istilah kasar mau hardcore nyoba tadi kan, Barbar ya. kalau mau barbar, Kayaknya nyari masalah sih. Itu nyari masalah sih. karena pokoknya gini saya, di saat softtek itu nggak dicuci, Iya. mereka mengkonsumsi dong. Itu dikonsumsi tau. Pas mereka udah dikonsumsi, di softtek itu habis, dia nggak nyari sumbernya dong. Ya dong. Nyari rumahnya gitu, Kak. Yes, dia itu dari mana dia akan mengendus di circle itu. Oh ini, yang punya ini nih. Itu. That's scary. Ya intinya ya lebih bersih aja sih. Gue juga oke. gitu sih. Kalau nggak buang nggak sembarangan. Jadi selama ini Kak Adam itu ngerti ya guys ya, ngerti dong. Jadi pokoknya gini guys, nanti si Sel ini bakal bawa konten tentang konspirasi nih. Jadi kalau kalian punya ide tentang konspirasi yang menarik, boleh komen di bawah. Iya. Gitu, konspirasi tentang Ayu boleh di bawah gitu. Ayu. Siapa pacarnya Ayu tuh boleh di bawah gitu. Udah jelas Bapak, media udah tahu semua nih pacarnya nih kan, Babang Jongsuk nih, Babang Jongsuk. Nah, jadi pokoknya di situ. Ayu ini tuh. Apa? Ayu ini maksudnya. Oh Ayu. Bukan dia nggak nyambung kan? Bukan Ayu yang itu. Beda server ya guys ya, kayaknya beda. Kita terputus di sini servernya. Udah nggak nyambung. Pokoknya gitu aja guys. Pokoknya ya kalau kalian punya ide apa ya masuk aja di sini. Kasih tahu. Oke. Kita bisa ngobrol-ngobrol seru bareng nih. Terus dari kita jangan lupa subscribe, komen, like dan bunyi loncengnya. Bye bye. Bye bye.